Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita di hari-hari ini selalu diberikan kesehatan, ya, rezeki yang berlimpah, dan tentu juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melihat fenomena sosial ini terkait dengan disabilitas. Ya, disabilitas ini adalah istilah lainnya adalah penyandang cacat, lalu kemudian dipakai istilah disabilitas, atau juga istilah lain yaitu adalah berkebutuhan khusus. Sahabat sekalian, ada apa dengan kelompok disabilitas ini? Kita lihat dari berita dari news Detik News ya. Detik News yang pertama ini ada judulnya adalah wanita disabilitas di Sumsel, yaitu Sulawesi Selatan, diperkosa tetangga 5 kali hingga hamil 6 bulan. Wah, ini betul-betul ini sahabat sekalian ya. Begitu betul-betul memprihatinkan ya. Kita ini perbuatan ini betul-betul di luar nalar kita ini. Sahabat sekalian, kita baca dulu ya. Ini dari daerah Musirawas ya. Seorang ibu disabilitas inisial IS usia 24 tahun di Musirawas, Sumatera Selatan, jadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri, yaitu ND 51 tahun, hingga hamil 6 bulan. ND merupakan residivis pencurian dengan kekerasan atau curas, kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia pelaku persetubuhan terhadap tetangganya sendiri, wanita disabilitas, dan berikut sepucuk senpira, yaitu senjata api rakitan. Demikian disampaikan oleh Kapolres Musirawas AKBP Epranedi ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Aksi pemerkosaan terhadap wanita yang sudah bersuami ini, sahabat sekalian, disabilitas, sudah bersuami, ya, dan dilakukan oleh ND, ya, tetangganya sendiri sejak Januari sampai Mei 2021. Jadi sekarang kondisinya dalam keadaan hamil 6 bulan. Kita lihat juga sahabat sekalian ya, beberapa yang memberitakan juga adalah Sumsel 24 ya, media online juga hal yang sama menyampaikan bahwa korban adalah seorang wanita yang bersuami ya. Kita lihat kemudian berita lain ya, senada saya pikir, yang menyatakan bahwa telah terjadi pemerkosaan ya terhadap seorang disabilitas. Sahabat sekalian, apa yang menjadi perhatian kita pada kesempatan ini? Fenomena ini sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya terjadi di daerah Musirawas ini, tetapi juga sahabat, hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain. Kita lihat misalnya berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Yulis Abraham Abbas mengatakan ya, telah terjadi juga ya pencabulan terhadap disabilitas ya, dan ini bahkan lebih naib lagi ya, 8 orang mempergilirkan wanita disabilitas ini. Nah, sahabat sekalian, bagi kita mungkin ini adalah berita yang menyedihkan ya. Bagi kita ini menyedihkan. Dan sekaligus kalau kita lihat ini adalah perbuatan yang memang sudah di luar kewajaran, dan bahkan menurut saya ini adalah wajar
mendapatkan ganjaran atau mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, sahabat sekalian, coba kita lihat ya, bagaimana sebenarnya sanksi pidana. Jadi kalau kita lihat dari kasus pemerkosaan terhadap difabilitas ini bisa dikenakan terhadap pelaku dengan pasal berlapis, ya, yakni pasal 333 ayat 1 dan 351 ayat 1 KUHP. Jadi dua pasal ini bisa dijerat. Kita lihat sahabat sekalian, pasal 331 ayat 1 KUHP ini. Apa katanya? Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ini pasal yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, pasal 351 ayat 1 KUHP berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Ini mungkin pasalnya nanti hakim yang akan menentukan, ya. Kemudian sahabat sekalian, kalau kita lihat dari aspek perundang-undangan kita, ini bukan saja soal pidananya sebenarnya. Ini bisa juga dilakukan adalah bentuk penganiayaan, ya. Jadi pemerkosaan, penganiayaan, bahkan ini bisa dipakai pasal-pasal lain, ya, yang memberatkannya. Nah, padahal sahabat sekalian, sebenarnya tugas kita dan tugas negara adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kita diminta, dan masyarakat diminta, dan negara diminta untuk melakukan sebenarnya penghormatan terhadap martabat, ya, manusia. Ini di Undang-Undang Dasar kita justru juga ini diatur. Kemudian tanpa diskriminasi. Kemudian juga perlakuan yang tidak baik, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam hal hak disabilitas, penyandang disabilitas ini, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ya, tentang penyandang disabilitas ini, kita dalam hal ini negara harus, ya, adalah mewujudkan penghormatan, kemajuan dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Yang kedua juga di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa upaya penghormatan, kemajuan dan perlindungan, ya, ini juga bagian daripada yang menjadi tujuan undang-undang ini. Kemudian mewujudkan taraf hidup, ya, kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil serta sejahtera, lahir batin dan mandiri serta bermartabat. Kemudian juga kita lihat bagaimana melalui undang-undang ini memastikan, ya, adanya perlindungan penyandang disabilitas dari pelantaran dan eksploitasi serta pelecehan segala tindak diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia. Sahabat sekalian, nah kita miris sekali kalau kita lihat kenapa, ya, dalam kehidupan sosial sehari-hari kita lihat bagaimana disabilitas ini belum mendapatkan hak-haknya. Ini contoh yang paling nyata ini adalah kasus yang baru terjadi terhadap IS tadi, ya, di Palembang. Tetangganya memperkosa wanita disabilitas ini. Padahal jarak rumahnya itu hanya 10 meter lah, sahabat sekalian. 10 meter artinya kan sebenarnya pada keseharian mereka adalah keluarga. Dan lalu yang perlu juga kita amati di sini adalah bagaimana masyarakat di sekitar itu, ya, melakukan
perlindungan, pengawasan, dan bahkan juga melakukan memberikan bantuan terhadap kelompok-kelompok disabilitas ini. Kita miris sekali sahabat sekalian, di beberapa daerah ya, seolah-olah tidak ada kepekaan, tidak ada rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini. Mereka bekerja sendiri, kita lihat susahnya. Mereka pergi, bahkan ada yang sesuatu yang sering kita lihat di jalan misalnya, bagaimana mereka dieksploitasi untuk usaha. Jadi kalau sahabat sekalian berangkat misalnya melewati jalan-jalan protokol atau jalan-jalan utama ya, terutama yang mungkin juga jalan-jalan yang sifatnya kecamatan, jalan-jalan masuk ke komplek-komplek, itu ramai sekali kita lihat disabilitas ya. Disabilitas diperalat untuk kepentingan usaha kelompok-kelompok tertentu. Itu kalau jual kerupuk misalnya, sahabat lihat itu di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan itu sampai 5-6 orang itu berangkat secara rombongan. Dan kalau kita lihat mereka ini mungkin juga kita belum dapatkan data yang pasti ya, apakah sistemnya mereka itu digaji atau mereka ini hanya diberikan bentuk-bentuk lain. Nah, sahabat sekalian, seharusnya negara, disinilah dinas sosial ya, dinas sosial, kemudian masyarakat setempat dan lembaga-lembaga sosial lainnya, termasuk ormas keagamaan ya, lembaga-lembaga sosial ini memberikan pendampingan ya. Kita menyadari betul sahabat sekalian keterbatasan saudara-saudara kita ini untuk mengakses pekerjaan misalnya, mengakses usaha dan berusaha. Ini perlu kita secara bersama-sama, terutama negara. Konstitusi kita sudah jelas mengatakan bahwa negara harus melindungi, memberikan kehidupan yang layak, memberikan pendidikan terhadap kelompok disabilitas, keluarganya dan anak-anaknya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat persoalan ini nyaris ya belum tertangani secara baik. Nah, terutama sahabat sekalian, ini berkaitan dengan kekerasan seksual, keamanan mereka, kenyamanan berusaha, dan tentu juga pengaksesan fasilitas-fasilitas umum. Kita bersyukur memang ada suatu kemajuan terhadap fasilitas umum misalnya, bagaimana mereka diberikan fasilitas umum untuk kendaraan ya, kendaraan misalnya naik public transportation ya, transportasi umum ya. Ini lumayan sudah kita lihat di mal-mal, tetapi belum secara baik dilakukan oleh negara. Lembaga-lembaga pendidikan juga kita lihat sekarang sahabat sekalian belum juga memberikan perhatian ya terhadap ya kelompok disabilitas ini. Ya, memberikan fasilitas infrastruktur misalnya, beasiswa terhadap anak-anak mereka dan lain-lain sebagiannya. Terakhir sahabat sekalian, ini tanggung jawab kita umat beragama, negara dan masyarakat di sekitarnya. Jangan biarkan mereka itu mengalami bentuk-bentuk kekerasan. Jangan biarkan mereka itu mengalami kesulitan persoalan ekonomi, persoalan mendapatkan pendidikan. Semoga dengan kebersamaan ya, perhatian pemerintah terutama Kemensos ya, Ibu Risma ini memberikan perhatian terhadap nasib mereka ini. Pihak kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang dialami oleh disabilitas seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Semuanya bersama-sama membantu kita. Mereka juga manusia, kita juga manusia. Mereka berhak terhadap negara ini untuk mendapatkan pelayanan, pekerjaan, pendidikan yang layak. Semoga disabilitas yang ada di negara kita ini mendapatkan hak-haknya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.